Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muslim Asidiki dari kelas MJ 401. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester di mata kuliah perekonomian di Indonesia, yang mana di presentasi ini akan menjelaskan bagaimana dampak atau pengaruh politik berdampak pada perekonomian Indonesia. Izin share screen terlebih dahulu. Nama mahasiswa Muslim Sidiki, kelas MJ 401, Prodi Manajemen, dengan NIM 210201010089. Mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Bagaimana politik berdampak kepada perekonomian di Indonesia? Pengaruh politik terhadap perekonomian di Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa tahap. Yang pertama ada politik, kemudian dua budaya politik, ketiga tujuan politik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Politik. Politik artinya aktivitas dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan buat mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pengembangan ekonomi sangatlah krusial mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau daerah tadi. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Sebenarnya setiap tindakan pada organisasi bisnis merupakan politik, kecuali organisasi atau sosial. Faktor-faktor tersebut memilih kelancaran keberlangsungan suatu aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh sebab itu, bila suatu politik mendukung, maka bisnis secara awam akan berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi sang batas-batas eksklusif menjadi contoh IMF atau Bank Global, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden politik suatu negara dan lebih mempleksikan kompromi kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula senantiasa berkait erat menggunakan politik. Kedua, ada budaya politik. Budaya politik adalah serangkaian keyakinan atau perilaku yang menyampaikan dampak terhadap kebijakan dan administrasi publik, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Ada politik yang dirancang buat menjatuhkan campur tangan pemerintah pada bidang perekonomian atau bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal serta politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintah yang higienis. Ada juga politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi usaha. Tidak bias kita pungkiri kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menyebabkan semangat dan motivasi rakyat menjadi lemah. Begitu juga agama rakyat terhadap pemerintah telah menurun seiring dengan banyak sekali keluhan rakyat yang tidak pada dengar, tidak pada mendengar atau pada tangani. Mengungkap politik bukan hanya menyampaikan persoalan partai politik, pemilu, pilkada, posisi serta jabatan pada pemerintahan, namun pula membahas mengenai demokrasi yang secara teorinya berarti berasal warga oleh masyarakat serta untuk warga. Namun realitanya kadangkala itu hanyalah menjadi formalitas semata buat
untuk membentuk frame politik yang mengagumkan bagi masyarakat. Peran para legislator sangat strategis dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan warga guna dijadikan kebijakan wilayah dalam rangka penetapan kebijakan. Jika kebijakan ditelurkan pemerintah eksekutif beserta Dewan Legislatif didasari pada kebutuhan real warga, rasanya kebijakan itu akan memberikan perubahan bagi masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik. Adapun tujuan politik, tergantung tujuannya seperti apa. Pemilihan seni manajemen apa yang akan dipergunakan pada proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan apa tujuan yang hendak dicapai. Bila tujuan yang hendak dicapai ialah membangun warga yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang mungkin akan dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai ialah pembangunan, maka seni manajemen yang berwawasan ruanglah yang akan dipergunakan. Sebagai model kebutuhan jalan lintas tengah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Artinya memang sangat diharapkan oleh warga pada daerah tengah Aceh. Pemerintah daerah tidak perlu ragu buat menganggarkan dana bagi selesainya pembangunan jalan lintas tengah itu. Karena secara otomatis akan bisa menaikkan kesejahteraan rakyat menggunakan sehabis jalan lintas tengah itu, maka akibat bumi akan praktis dikirim serta dipasarkan dan penghasilan rakyat pun akan membaik. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat atau kegiatan aktivitas yang dilakukan buat berbagai ekonomi serta tingkat hayati masyarakatnya. Meningkatkan pendapatan per kapita adalah cerminan berasal timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi warga. Hakikat dari pembangunan ekonomi ialah membentuk pertumbuhan GNP, Gross National Product. Pertumbuhan GNP ditunjukkan dengan meningkatnya mutu pendidikan, bertambahnya penghasilan pertanian, serta menurunnya angka kemiskinan. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari dampaknya politik terhadap perekonomian Indonesia ialah pengaruh politik terhadap perekonomian suatu bangsa merupakan fenomena kompleks yang telah lama menjadi fokus perhatian para ahli dan praktis ekonomi. Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah baik dalam bentuk kebijakan ekonomi maupun regulasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi negara tersebut. Pertama-tama, kestabilan politik dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah stabil dan mampu memberikan kepastian hukum serta kebijakan yang konsisten, investasi dalam negeri maupun di luar negeri cenderung meningkat. Hal ini menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong sektor produktif untuk berkembang. Berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan serius dalam perekonomian. Konflik politik, perubahan pemerintahan yang tiba-tiba atau ketidakpastian kebijakan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan pelaku pasar dan investor. Akibatnya, investasi dapat menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan bahkan terjadi resesi. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mengganggu alokasi sumber daya yang efisien, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas politik dan mengambil kebijakan ekonomi yang terencana, transparan, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kontribusi politik terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di presentasi mengenai pengaruh dampak politik terhadap perekonomian Indonesia ini, yang mana sangat terbaca sekali ya.
pengaruhnya itu sangat besar. Jika politiknya baik, jika politiknya baik, maka perekonomian Indonesia pun akan ikut membaik. Tetapi jika di dalam politik tersebut kurang baik atau tidak teratur, maka perekonomian Indonesia pun akan sangat tidak teratur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.